Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatin Abdul Alim. Di sini kita akan membahas paket tracer 471 Physical Layer Exploration atau Physical Mode. Objektifnya examine local IP addressing information and trace the path between source and destination. Jadi maksudnya itu yang pertama, tujuannya itu untuk memeriksa informasi pengalamatan IP lokal. Yang kedua, menelusuri jalur antara sumber dan tujuan. Background and scenario-nya, in this packet tracer physical method activity, you will trace the physical path of IP track if a home in California to a web server to the University of Hawaii. On the island of Oahu, Hawaii, you will do this in packet tracer and your computer. In the packet tracer simulation, a student lives in Monterey, California, and regularly use a web browser to access to the University of Hawaii website at www.hawaii.edu. As she view the information download from the web server to her home computer, she become curious about how the IP packet travel between Monterey and Hawaii. What is the path those packets actually take, and how did they travel over the Pacific Ocean? Oke, jadi latar belakangnya itu dalam aktivitas mode fisikal lacak paket atau PTPM, kita akan menelusuri jalur fisik paket IP dari sebuah rumah di Monterey, California ke server web di Universitas Hawaii di Pulau Oahu, Hawaii. Kita akan melakukan di paket tracer dari komputer kita sendiri. Dan dalam simulasi paket tracer ini ada seorang mahasiswa tinggal di Monterey, California, dan secara teratur menggunakan browser web untuk mengakses situs di web Universitas Hawaii di www.hawaii.edu. Saat itu dia melihat informasi yang diunduh dari server web ke komputer di rumahnya. Dia menjadi penasaran tentang bagaimana paket IP berpindah antara Monterey dan Hawaii. Jalur manakah yang sebenarnya diambil oleh paket-paket tersebut, dan bagaimana perjalanan melintas Samudra Pasifik? This activity is only one example of how a variety of internet and network service provider incorrect to create a path between two devices that are communicated using the internet. There are many different possibilities of what path the packet may take depending on the following: the location of the client computer, the class ISP, the location of the server computer, the server ISP, how the various APIs and other entities come to form a path between the client and the server. In this activity, you will begin to get understand of various and organized inflow to dynamic IP packet travel successfully between two devices on the internet. You will see packet between your home computer, now his client computer, travel to a web server. Okay. Jadi kegiatan ini hanya salah satu contoh bagaimana berbagai penyedia layanan internet dan jaringan saling terhubung untuk menciptakan jalur antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi menggunakan internet. Ada banyak kemungkinan berapa mengenai jalur yang diambil, maka tergantung pada hal berikut. Tergantung pada lokasi komputer klien atau USB klien, atau lokasi komputer server atau USB server, dan juga bagaimana berbagai ISP dan entitas lain saling terhubung untuk membentuk jalur antara klien dan server. Dalam aktivitas ini
Kita akan mulai memahami beberapa entitas dan organisasi yang terlibat dalam memastikan paket IP berhasil berpindah antara dua perangkat di internet. Kita akan melihat bagaimana paket antara komputer di rumah kita yang dikenal sebagai komputer klien melakukan perjalanan ke web server. Note this activity was created by following an actuality connection between a home computer in the Monterey, California, USA, to a web server at the University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA. The returns and device reference to in the lab may differ from your connection depending on your location and the service provided. Information used in the activity is subject to change depending on the service provider. Some of the information has been simplified to make the information more stable. Furthermore, activity was described by using command with tool. Note of the organization manager in the activity will connect to vary the actually finally. Finally, the IP address scan has been added to advert using public IP address. Catatannya, aktivitas ini dibuat dengan mengikuti koneksi sebenarnya antara komputer rumah di Monterey, California, ke server web di Universitas Hawaii. Syarat dan peran yang dirujuk dalam lab ini mungkin berbeda dengan koneksi kita, bergantung pada lokasi dan penyediaan layanan terlibat. Selain itu, informasi yang digunakan dalam aktivitas ini dapat berubah tergantung pada penyedia layanan. Beberapa informasi telah aktivitas ini ditemukan oleh sang penulis menggunakan alat peneliti web yang umum. Tak satu pun dari organisasi yang disebutkan dalam kegiatan ini dihubungkan dengan verifikasi akuratan terakhir. Skema pengalaman IP diubah untuk menghindari penggunaan alamat publik. Requirement: a PC with packet tracer installed and connecting to the internet using a mobile device from this activity is not recommended. Jadi PC dengan paket tracer terinstall dan koneksi ke internet tidak disarankan menggunakan perangkat seluler untuk aktivitas ini. Oke, langsung saja instruksinya. Part 1, example local IP address information. In this part, you will examine the IP address information in your home network. Jadi yang pertama nih, memeriksa informasi pengalaman IP pada jaringan. Step 1, what is IP address? Oke, langsung saja. IP address jadi ini nih maksudnya itu alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi komputer kita pada saat mengirim dan menerima paket. Serupa dengan alamat rumah, Anda digunakan untuk mengirim dan menerima email. Anda dapat menggunakan perintah ipconfig di Windows dan perintah ifconfig di Mac OS dan Linux. This activity open inside the home network. If you navigation back to the home network. Ini terbuka di dalam jaringan rumah. Jika Anda menjelajahi lokasi lain, navigasi kembali ke jaringan rumah. Langsung saja klik the home PC setting and klik desktop tab command prompt. Oke, langsung saja kita klik PC rumah. Nah, ini pertama tuh nanti keluarnya ini. Habis itu kita klik desktop, terus command prompt. Nah, di sini kita tulis IP config. Akan muncul seperti ini. Oke. Jadi di sini alamat IPv4-nya adalah 192.168. Oh, ini deh. 192.168.075 yang dikenal sebagai alamat IP versi 4 pribadi. Sebagian besar komputer klien dan perangkat lain menggunakan alamat IPv4.
Ini adalah perangkat yang tidak memerlukan perangkat lain untuk mengakses dari internet. Alamat IPv4 ini berbentuk privat yang tidak memerlukan perangkat lain untuk mengakses. Jadi digunakan menghemat jumlah alamat IPv4 yang publik yang dapat dirouterkan secara global. So repeat this step on your device. Oke, sekarang kita coba di device kita. Kita cek IP config. Oke, bisa dilihat mana ya? Nah, ini. Sini IP versi 4 dari komputer ini 192.168.561. Oke. Step 2. What is the IPv4 address menu router? Use some Windows ipconfig command to hash the IPv4 address of your local or home router, also known as the default gateway. Note that the local router has the IPv4 address 192.168.0.1. This is the router that connects your local home network to your internet service provider network and give you access to the internet. But you can use the router min and gain default. Comment the gateway on wireless. Jadi step 2 ini alamat IP versi 4 ini untuk router saya. Jadi perintah ipconfig Windows yang sama ini menunjukkan alamat IP versi 4 router lokal atau rumah. Jika dikenal sebagai gateway default, perhatikan bahwa router lokal kami memiliki alamat IP versi 4. Materi yang ini ya 192. Ini adalah router yang menghubungkan jaringan rumah lokal ke jaringan penyedia layanan internet dan memberi Anda akses ke internet. Catatannya, Anda dapat menggunakan perintah router min and gain default untuk menentukan default gateway pada komputer yang menggunakan sistem operasi macOS atau Linux. Alamat IPv4 Anda. Nah, ini ya, tadi udah dikeluarin ya. Coba lagi. Default gateway-nya 192.168.101. Nah, ini alamat dari router. Kalau yang di sini tadi yang ini. Nah. Oke. Kemudian kita ke langkah ketiga. What is many public IP versi 4 address? Private IPv4 address. Jadi ketiga ini alamat IPv4 pribadi tidak dapat dirouterkan di internet. Ketika paket IP meninggalkan jaringan, alamat IP versi 4 pribadinya harus digunakan dengan alamat IP versi 4 yang publik. Alamat IPv4 publik digunakan oleh server atau tujuan lain untuk mengirim paket kembali ke komputer kalian Anda. Berdos, di mana penerjemahan antara alamat IPv4 pribadi dengan publik terjadi. Router lokal Anda memerlukan terjemahan ini atau Anda. So, bagaimana Anda bisa mengetahui alamat publik yang mengganti router lokal Anda dengan alamat IP versi 4 pribadi Anda? Saja on your device di perangkat Anda, cari internet untuk apa IP saya, berapa mesin pencari memberitahu Anda alamat IP versi 4 publik Anda tanpa perlu mengunjungi situs web.
Selain itu, beberapa situs web akan terdaftar akan menyediakan informasi ini dan informasi lainnya. Banyak ISP sudah mulai menggunakan alamat IPv6. Alamat pribadi hanya diperlukan untuk menghemat jumlah alamat IP versi 4 publik yang terbatas menggunakan 2 alamat berbeda dan menerjemahkan internet. Oke. Di sini close command prompt web browser. Habis itu kita cari www.telmip.com. Nah nih, selain alamat website ini fiktif dan hanya ini cuma ada di paket tracer nih webnya. Coba kita cari di sini. Ini selain alamat IP versi 4 public, perhatikan bahwa situs web yang kita gunakan ini menyediakan informasi lain termasuk nama ISP dan lokasi geografis. Informasi ISP biasanya sangat dapat diandalkan. Namun informasi geografis dan geolokasi tidak selalu sepenuhnya akurat. Perhatikan bahwa situs web yang digunakan ini menunjukkan kota itu sebagai Pacific Grove. Kita mengambil dari lokasi rumah kami di Monterey. Informasi ini biasanya merupakan wilayah yang digunakan ISP untuk semua pelanggan di wilayah tersebut. Habis yang D, information publiknya segini, ISP comment kabar Case Pacific Grove California. Ini ya titiknya. Send on your device user. What is my IP website? Berangkat gunakan salah satu situs web apa IP saya yang akan Anda temukan dalam pencarian Anda. Cantumkan alamat IP publik Anda, lokasi dan ISP. Kita cari. Apa tadi? Kita cek. What is my IP? Tempel. Oke. Nah ini IP versi 6, ini IP versi 4. PT Telekomunikasi Indonesia, City Jakarta, Rega Jakarta Indonesia. Oke, lanjut step 4. Step 4 ini, what does the connection look like between your device and your router? It is wired or wireless. What is your router connection device to the internet? What does the connection look between your device? Oke. Seperti apa koneksi Anda antara perangkat Anda dan router? Di perangkat ini ada kabel. Terus seperti apa koneksi antara perangkat Anda dengan router Anda? Apakah itu kabel atau nirkabel? Kalau di perangkat saya itu nirkabel. So, di mana router yang digunakan perangkat Anda untuk mengakses internet? Di mana? Di tempat lain. Seperti apa koneksi antara router Anda dengan
internet, apakah menggunakan kabel dari perusahaan kabel atau perusahaan telepon, apakah itu dari kabel, dapatkan dan menemukan kabel saat meninggalkan rumah atau melihat benar jarak jauh jika Anda koneksi dari kabel. Jadi di rumah menggunakan wifi. Nah, wifi itu menggunakan kabel dari tiang-tiang yang ada. Dari wifi disebarkan ke perangkat lainnya. Setelusuri YouTube Tools of the Home Network. Buka jaringan rumah biasa, tapi Anda mungkin mengenali banyak perangkat yang sama, bukan di jaringan rumah Anda. Coba kita cari. Langsung saja ke part 2. Di part 2 ini menelusuri jaringan antara sumber dan tujuan. Jadi pada bagian ini kita akan menggunakan perintah TerraCore yang digunakan untuk diagnosis jaringan dan menampilkan jalur yang diambil paket ke tujuan. Ini merupakan informasi tentang siap pelompatan dari perangkat Anda ke tujuan. Siap baris dalam keluaran menunjukkan alamat IP router yang digunakan untuk meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ini dikenal sebagai hop. Di Windows perintahnya adalah track, sedangkan sistem operasi Mac dan Linux menggunakan perintah trackcord. Di paket tracer, Anda menggunakan perintah Windows trace. Hop disembunyikan, namun mereka tetap mengikuti jalur sebenarnya yang akan diambil dari data antara perangkat di Monterey, California dan server. Catatan, pada bagian ini Anda akan menyelidiki output untuk 2 teracord. Salah satunya berasal dari PC rumah di dalam paket tracer yang langkah 1, gunakan tracer untuk menampilkan jalur tray. Paket tracer pada PC rumah, tutup jendela web browser jika masih terbuka dari tab desktop dan klik papan perintah. Udah keluar, kita buka lagi. Command propan, kita buka propan. Saya itu masukkan perintah tracer www.hw.edu. Nah ya. Salah. Oke, menyelesaikan nama salah. www.hawaii.edu. Anda output akan berbeda dengan output di bawah ini, dan output di paket tracer. Output kemungkinan besar menampilkan nama router asli pada alamat kecuali. Nah, ini komplit nih.
seperti ini tampilannya. Ini D ketika waktu keluaran mulai habis, seperti untuk hop ke 15 dan ke 16. Pada keluaran di atas, masukkan Ctrl C. Kiri jika tidak berlanjut hingga maksimum 30. Yang perhatikan baik-baik baris keluaran pertama 3 angka sebelum alamat IP adalah nilai stempel waktu. 1 3 ini stempel waktu. Seperti 3 MD, 4 MD, dan lainnya. Untuk hop pertama ini adalah waktu pulang pergi antara perangkat sumber router. Kita bisa juga menyelamatkan alamat IP yang terbuka router yang menerima paket dari sumber komputer klien. Entry yang diserot dalam contoh menunjukkan bahwa router pertama memiliki alamat IP versi 4.10.0.1. Beberapa hop mungkin menyerahkan informasi nama domain digunakan oleh penyedia layanan. Meski waktu keluaran habis sebelum mencapai server di Hawaii, Edu hop sebelumnya memberikan informasi yang cukup untuk melacak jalur paket kita. Di perangkat kita, coba telusuri situs web seperti www.netakat.com atau google.com. Kita cari luar ini. Oh, di sini. Tadi apa? Track. Masih banyak ternyata. Oke, lanjut ke step kedua. Ini udah komplit nih. Lanjut saja ke langkah kedua. Paket IP sekarang meninggalkan jaringan. Langsung ke ini aja, ke soalnya. Paket tracer perintah bahwa PC rumah di meja terhubung ke router rumah di rak belakang meja. Dan terhubung langsung ke router pada hop. Oh ini nih. Pada hop mana tadi? Pada hop. Berikutnya, sebaliknya terhubung ke modem kabel ini berupa router. Oleh karena itu, hal ini tidak dilaporkan hop. KMB arahkan ke Monterey. Perhatikan bahwa hop berikutnya secara fisik terhubung dengan gedung customer public commerce pop-up secara fisik terletak di pusat data sedikit mas. Oke, lanjut ke langsung step 5 aja lah. Sedikit jaringan ISP lokal. Untuk contoh keluar terus nyata yang digunakan di bagian hop 2 hingga 9 semuanya memiliki comments sehingga bahwa IP dan router telah digunakan. Kita tidak dapat menggunakan mencapai IP, namun Anda dapat mencari alamat IP untuk keluar trace Anda sendiri gunakan hop ISP Anda. Yang tadi nih, Hawaii Edu. Beda ya.
di paket href gitu. Oke, apa alamat IPv4 dari hub ketiga dalam output tracer paket tracer? Yang ketiga, ini. Jadi alamatnya 10 110 178 133. CND router antarmuka mana di gedung mencari CA yang dikonfigurasikan dengan alamat IPv versi cepat ini? Mana ya? Oh, boleh dari sini. Langsung saja ke yang. Apa alamat IPv4 dari hub keempat? Ini nggak sih? Nah ya, 10 139 198 129. Saya F, which ada mencari address. Router antarmuka mana gedung Monterey CA yang dikonfigurasi alamat IPv4 atau so yang G, menurut Anda mengapa alamat IP untuk antarmuka lain tidak ditambahkan dalam keluaran terus? Jadi antarmuka tersebut adalah sumber paket yang dikirim ke tujuan hop berikutnya. Alamat IP sumber tidak ditampilkan dalam keluaran Tracoroute. Domain. Jadi ini selidiki alamat domainnya. Jadi di klik Sanjos, perhatikan. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.